Minasan ohayo gozaimasu. Selamat datang di video materi Shokyu Bunpoichi. Shokyu Bunpoichi di sini berisikan kosakata baru dan tata bahasa bahasa Jepang yang akan kalian pelajari selama 1 semester ini. Jangan lupa untuk menghafalkan kosakata barunya dan juga mencatat bagian-bagian pola kalimat atau tata bahasa yang sekiranya nanti penting dan perlu dicatat. Selamat belajar dan simak baik-baik video berikut ini. Gambatte kudasai. Minasan ohayo gozaimasu. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bab 5 mengenai kata kerja perpindahan tempat dan kata keterangan waktu dalam bahasa Jepang. Yoroshiku onegai shimasu. Sebelumnya mari kita cek terlebih dahulu kosakata baru yang ada di buku terjemahan. Silakan dibaca dan dihafal. Oke, minasan sudah mempelajari dan menghafalkan kosakata baru. Untuk bab 5 ini, kita masuk ke Renshu E pertama dengan pola kalimat nani-nani wa nani-nani ye ikimasu. Jadi, di sini ada partikel baru ya, yang sebelumnya mungkin belum dipelajari. Ada partikel E, jadi tulisannya he dibacanya E ya. Kalau diterjemahkan atau dipadankan bahasa Indonesianya menjadi ke, jadi fungsinya menunjukkan arah tujuan kata kerjanya. Nah, kata kerjanya kan ikimas. Pergi, jadi tujuan pergi. Jadi tujuan perpindahan kata kerjanya. Nah, di sini untuk rumusnya ada subjek wa, kata benda tempat atau tujuannya, e, kata kerja. Contohnya, watashi wa supai ikimasu. Saya pergi ke supermarket. Jadi, kalau merujuk dengan struktur bahasa Indonesia kan SPOK. Jadi setelah subjek langsung ke predikat ya, baru ke keterangan. Jadi di sini loncat dari watashi ikimasu ke supa untuk pengertiannya. Lalu watashi wa kaisha e ikimasu, saya pergi ke perusahaan atau kantor. Watashi wa Tokyo e ikimasu, saya pergi ke Tokyo. Jadi boleh ya untuk kata kerjanya juga hampir sama dengan kata kerja di bab 3, jadi bisa sebuah bangunan, bisa kota, bisa negara. Jika ingin menanyakan pergi kemana, sama dengan bab sebelumnya, pakai kata tanya duko. Contohnya, anata wa doko e ikimasu ka? Jangan lupa partikel akhirnya ya. Anata wa doko e ikimasu ka? Artinya, kamu mau pergi kemana? Oke, selanjutnya Renshu E kedua. Di sini ada partikel baru, partikel D, yang menunjukkan kendaraan ya. Jadi naik apa untuk menuju ke tempat tersebut. Jadi masih sama dengan Renshu yang pertama, hanya saja ini disisipkan ya. Jadi dilihat rumusnya. Subjek wa kendaraan, D kata benda tempat, E kata kerja. Jadi perhatikan di mana tempat penyisipannya ya. Jadi sebelum kata benda tempat atau tujuan. Nah, di sini kalau di partikel D ini disamakan dengan bahasa Indonesia atau dipadankan nanti bisa diterjemahkan dengan kata dengan atau menggunakan atau naik. Itu ya. Intinya menggunakan kendaraan apa. Jadi untuk contoh kalimat pertama, watashi wa basu de kaisha e ikimasu, sama dengan struktur bahasa Indonesia ya. Kita artikannya jadi harus dari kiri ke langsung paling kanan. Jadi saya pergi ke perusahaan dengan naik bus. Gitu. Jadi kendaraannya di sini diartikan paling akhir. Watashi wa shikatetsu de kaisha e ikimasu. Saya pergi ke perusahaan dengan subway atau kereta bawah tanah. Watashi wa jitensha de kaisha e ikimasu. Saya pergi ke perusahaan dengan naik sepeda. Gitu. Jadi D di sini menunjukkan kendaraannya. Lalu untuk menanyakan kendaraan apa yang dipakai oleh seseorang, silahkan pakai nan plus D gitu ya. Jadi kata benda kendaraan ini kan juga berupa barang ya. Makanya diubah dengan kata tanya nan. Contohnya,
Anata wa nande kaisha e ikimasu ka? Anda atau kamu pergi ke perusahaan dengan apa? Jadi dengan kendaraan apa? Oke, kita beralih ke Renshu E ketiga. Di sini ada pola nani-nani to nani-nani e ikimasu. Jadi kalau tadi sudah ada D, sekarang to. Posisinya bisa diperhatikan ya di rumusnya. Subjek wa orang, to kata benda, tempat, tujuan, e kata kerja. Contohnya, watashi wa mira-san to Nihon e kimashita. Jadi partikel to di sini kalau dipadankan bahasa Indonesianya berarti bersama dengan. Jadi menunjukkan pihak yang menemani kata kerja. Tadi ya, kata menemani subjek melakukan kata kerja. Jadi kalau diartikan saya datang ke Jepang bersama dengan Mira-san. Gitu. Watashi wa tomodachi to Nihon e kimashita. Saya datang ke Jepang bersama dengan teman. Watashi wa kazoku to Nihon e kimashita. Saya datang ke Jepang bersama dengan keluarga. Nah, jika ingin menanyakan bersama siapa, pergi atau datang dapat menggunakan kata tanya dare untuk menggantikan orang tadi ya. Jadi contohnya, anata wa dare to Nihon e kimashita ka? Anda datang ke Jepang bersama dengan siapa? Oke, minasan, kita masuk ke Renshu E keempat. Di sini, sebelum masuk ke sini, mungkin kalian bisa cek buku terjemahan ya, khususnya di bagian kata keterangan waktu untuk menyebutkan bulan, hari, dan tanggal, dan lain-lain untuk kata keterangan misal minggu depan, bulan depan, dan lain sebagainya. Karena di Renshu E yang keempat ini butuh kosakata tersebut. Contohnya di sini ada subjek wa, kata benda waktu, ni, kata benda e, kata benda tempat e, kata kerja. Jadi di sini kenapa partikel ni ada dalam kurung, nanti ada penjelasannya. Untuk contoh kalimat atau rebung yang pertama, watashi wa 7月15日に国へ帰ります. Karena di sini sudah jelas ya, tepat pada tanggal 15 Juli, jadi partikel ni wajib disebutkan. Artinya jadi saya akan pulang ke negara saya pada tanggal 15 Juli. Jadi kalau ada kejelasan ya, waktunya jelas atau biasanya disebutkan dengan angka itu pakai partikel ni. Tetapi ada juga kata keterangan waktu yang boleh pakai ni, boleh tidak pakai. Contohnya di baris ketiga ini. Watashi wa nichiyoubi ni atau watashi wa nichiyoubi kuni e kaerimasu. Saya akan pulang ke negara saya pada hari Minggu. Jadi hari itu boleh pakai ni, boleh tidak pakai. Lalu watashi wa raishu kuni e kaerimasu. Ini tidak perlu pakai partikel ya. Jadi saya akan pulang ke negara saya minggu depan. Minggu depan itu hari apa, tanggal berapa atau pukul berapa itu kan belum jelas ya. Dan tidak ada angkanya juga. Jadi tidak ada kejelasan atau ketepatan waktu, maka partikel ini tidak perlu disebutkan. Oke, lalu jika ingin menanyakan kapan melakukan kata kerja tersebut, kalian bisa tambahkan itsu atau menggantikan kata benda waktunya dengan itsu. Bisa juga dengan kata tanya yang lebih spesifik seperti nani, chinang, gatsu, dan lain sebagainya. Tapi biasanya lebih umum pakai itsu. Contohnya, anata wa itsu kuni e kaerimasu ka? Anda atau kamu akan pulang ke negara asal Anda kapan? Gitu. Atau kapan Anda pulang ke negara asal. Jadi itsu di sini kan karena belum ada kejelasan ya, bisa disebut mungkin bisa dijawab dengan tahun, dengan bulan, dengan hari, tanggal, dan lain sebagainya, maka tidak perlu pakai partikel ni. Minasang, bab ini sudah selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan Renshubi, latihan-latihan, serta kuis-kuis untuk materi pada Shoki Bunpo Ichi semester ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mata aimashou.